Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyce Junika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Berbeda dengan sejumlah kota lain di Indonesia yang sempat diwarnai kerusuhan saat aksi unjuk rasa berlangsung, Kabupaten Sidoarjo justru berhasil menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Polres Seram bagian Barat Polda Maluku resmi menetapkan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kapolda Kalimantan Tengah meninjau kesiapan pelaksanaan sentra penyediaan pangan bergizi. Di informasi pertama pemirsa, Polres Seram bagian Barat Polda Maluku resmi menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa di Desa Manusa, Kecamatan Inamosol. Kedua tersangka merupakan mantan pejabat desa yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Kapolres Seram bagian Barat AKBP Andi Zulkifli dalam keterangannya resmi menyebut penetapan status tersangka dilakukan setelah penyelidik memeriksa 43 saksi dan 4 orang saksi ahli. Di antaranya ahli auditor, ahli LKPP, dan ahli pidana. Dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Seram bagian Barat, perbuatan keduanya menyebabkan kerugian negara mencapai 1,25 miliar rupiah. Penyelidik juga telah menyita 38 dokumen terkait pengelolaan keuangan desa sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Kapolres Seram bagian Barat juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi isu yang menyesatkan, serta mempercayakan sepenuhnya proses hukum kasus ini kepada aparat penegak hukum. Demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Seram bagian Barat. Dari Polres Seram bagian Barat Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, sebuah inovasi sukses program Ngantor Ning Deso, Polsek Muntilan kembali melakukan inovasi baru yakni melayani para guru. Layanan ini berupa pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK kepada para guru yang akan mengikuti pendidikan profesi guru dengan mendatangi langsung ke sekolah di mana guru mengajar. Inovasi layanan ini berawal ketika dalam beberapa hari terakhir banyak guru yang mencari surat keterangan SKCK datang ke kantor polisi sehingga harus meninggalkan tugas mengajar. Hal tersebut mendorong Kapolsek Muntilan AKP Abdul Mutahir berinisiatif proaktif datang ke sekolah-sekolah memberi layanan kepada para guru yang akan mencari SKCK. Seperti yang dilakukan di SMP Terpadu Ma'arif Gunung Pring Kecamatan Muntilan ini, Polsek Muntilan hadir ke sekolah ini melayani langsung para guru yang akan membuat SKCK untuk keperluan persyaratan pendidikan profesi guru atau PPG. Baik, selamat pagi. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pelayanan prima, pelayanan proaktif SPKT Polsek Muntilan. Kita mobil ke salah satu sekolah di SMP Terpadu Ma'arif Muntilan. Kita akan melayani SKCK bagi para guru yang akan melaksanakan pemberkasan pendidikan profesi guru yang membutuhkan syarat SKCK. Untuk itu kami proaktif datang ke sekolah untuk melayani guru dalam pengurusan SKCK. Hal ini kita laksanakan supaya kita lebih proaktif dan bisa memudahkan para guru sehingga tidak meninggalkan sekolah
tetap berada di lingkungan sekolah dan tetap mendapatkan pelayanan dari kepolisian. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas inovasi dari Polsek Muntilan yang telah datang ke sekolah kami, memberikan pelayanan proaktif kepada guru-guru kami terkait pembuatan SKCK untuk pendidikan profesi guru. Layanan ini sangat bermanfaat karena Bapak Ibu guru bisa langsung mendapatkan pelayanan dengan baik, dengan ramah oleh petugas sehingga tidak perlu meninggalkan jam mengajar keluar. Para guru yang mencari SKCK ini tidak hanya berasal dari SMP tersebut, tetapi juga para guru dari sekolah sekitar. Kehadiran Polsek Muntilan ini disambut gembira oleh para guru. Mereka mengaku sangat terbantu, apalagi setiap yang datang diberi hadiah sabun cuci dan gula pasir. Alhamdulillah dengan adanya program polisi yang ke sekolah atau ke desa, kami sangat terbantu, terutama kami seorang pendidik yang terkait jam mengajar, jadi jam mengajarnya tidak terganggu, siswa tetap terkondisikan dan kita tidak meninggalkan sekolah waktu untuk mengurusi SKCK. Dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kapolsek dan jajarannya yang telah menyediakan layanan sangat berguna ini. Nah, ini juga dapat hadiah. Makasih banyak dari kami ya. Insya Allah sangat membantu dengan adanya sabun cuci piring dan gula pasir. Terima kasih Polsek Muntilan sudah membantu kita menjadi lebih mudah dalam mengurus SKCK untuk PPG guru tertentu. Terima kasih. Ada itu apa yang dibagikan? Ini dapat surprise dari Polsek Muntilan. Terima kasih. Alhamdulillah ya, Polsek mengadakan seperti ini karena mempermudah kita buat membuat SKCK, tidak perlu kesana kemari, kemudian apalagi ada door prize-nya. Ya, terima kasih sekali-kali buat pihak Kapolsek. Terima kasih sudah mempermudah kita. Terima kasih. Kedepan Polsek Muntilan akan terus berkolaborasi mengembangkan layanan semacam kepada para siswa yang membutuhkan SKCK untuk melamar pekerjaan dengan mendatangi sekolah-sekolah sehingga setiap siswa yang lulus selain mendapatkan ijazah juga SKCK. Dari tim Humas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah. Dan pemirsa, apa latar belakang atau alasan utama jajaran Polsek Muntilan Polresta Magelang menjalankan program jemput bola pelayanan SKCK untuk para guru ini? Kita akan berbincang bersama dengan AKP Abdul Mutahir, Kapolsek Muntilan Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah. Selamat sore, Bapak. Selamat sore Mbak Joyce, salam presisi. Baik Bapak, salam presisi. Pak, bagaimana proses awal ide ini tercetus Pak hingga akhirnya dilaksanakan? Baik, terima kasih untuk ide inovasi pelayanan kepada guru di sekolah. Kami sampaikan bahwa beberapa hari terakhir memang ada permintaan atau para guru datang ke Polsek atau ke Polres mengurus SKCK untuk beberapa kepentingan seperti pemberkasan P3K ataupun pendidikan profesi guru. Sehingga kami memandang perlu dan mendapatkan ide untuk menambah loket pelayanan, dan kita memandang perlu untuk datang ke sekolah, berkomunikasi dengan kepala sekolah, supaya kita bisa melaksanakan kegiatan di sekolah melayani para guru, sehingga guru tidak meninggalkan kegiatan mengajarnya dan tetap kita layani untuk mendapatkan SKCK. Demikian. Baik Bapak, lalu apa saja tantangan yang dihadapi saat memberikan layanan langsung ke sekolah-sekolah ini Pak? Baik, terima kasih. Seperti halnya kita melaksanakan kegiatan ngantor ning desa, di balai desa, tantangannya tentunya tidak lebih dari kegiatan ngantor ning desa, namun kita ngantor di sekolahan ini, kita melayani guru yang memang akan mengurus SKCK. Ada beberapa guru yang mungkin perlu mendapatkan sosialisasi, ada guru yang memang sudah siap berkasnya, tapi juga ada guru yang alamatnya di luar Muntilan, tetapi
sekolahnya di Muntilan, sehingga kita tidak bisa melayani karena memang KTP-nya tidak KTP Muntilan. Itu salah satu di antara kita kemarin terkendala untuk tidak bisa melayani karena kita lingkupnya Polsek. Kemudian yang lain saya kira kita cukup dibantu oleh manajemen sekolah. Kita berkomunikasi sebelumnya kepada kepala sekolah. Kita ada grup dunia pendidikan di wilayah Muntilan, sehingga kita manfaatkan untuk mensosialisasikan kegiatan kami, dan alhamdulillah kendala-kendala yang ada dapat kita atasi. Demikian Mbak Joyce. Baik Bapak, lalu bagaimana tanggapan dari pihak sekolah yang telah dikunjungi sejauh ini Pak? Baik, dapat kami sampaikan pihak sekolah seperti disampaikan kepada kami saat kami melaksanakan kegiatan di sekolah. Para guru sangat senang, kepala sekolah maupun para guru merasa terbantu, dan kehadiran kita menjemput bola atau proaktif ke sekolah diapresiasi, dan ini merupakan mungkin baru pertama kalinya ada pelayanan kepolisian menyasar ke sekolah melayani SKCK, sehingga para guru maupun manajemen sekolah cukup senang dan menyambut dengan antusias, dengan respon yang baik dan positif. Demikian. Baik Bapak, bagaimana jajaran Polsek Muntilan menjamin keamanan data pribadi dalam proses pembuatan SKCK di luar kantor Pak? Baik, kami sampaikan bahwa kegiatan pelayanan SKCK di luar kantor atau di sekolah ini kami juga tetap memperhatikan SOP penerbitan SKCK. Kami memberikan brosur kepada guru untuk diisi di tempat, sehingga kami sambil melayani para guru mengisi, kemudian kami layani satu persatu, sehingga data privasi dari guru itu tetap terjamin dan kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat penerbitan di layanan di kantor. Demikian. Bagaimana respon guru-guru ketika pertama kali mendengar bahwa Polsek Muntilan datang langsung ke sekolah, Pak? Dapat kami sampaikan, awalnya kami memang menyampaikan ini di grup WhatsApp para kepala sekolah. Kemudian direspon oleh kepala sekolah dengan cukup baik, sehingga mereka menyiapkan para gurunya untuk menyiapkan syarat-syaratnya, dan kita diberikan informasi untuk hari kita bisa berkantor di sekolah itu, dan nampaknya guru-guru sangat responsif dan sangat menerima kehadiran kita dan menganggap ini sebuah hal yang memang tidak seperti biasanya, di mana kalau biasanya para guru harus datang ke kantor polisi, harus menyiapkan segala sesuatunya, namun saat itu, saat kami melaksanakan kegiatan di sekolah, kami yang datang dan mempersiapkan segala sesuatunya, dan guru cukup standby di sekolah. Demikian. Baik Bapak, lalu apa tanggapan warga tentang inisiatif Polsek Muntilan yang memberikan hadiah kecil seperti sabun dan gula pasir ini, Pak? Nah, ini memang bentuk bakti sosial kami yang kita agendakan setiap minggu, sehingga saat kita ngantor neng desa maupun kemarin kita ngantor di sekolahan, kita memberikan sedikit bahan pokok untuk masyarakat, dan nampaknya juga diterima dengan baik, dan masyarakat banyak mengucapkan terima kasih kepada kita bahwa di sela-sela dimudahkan pengurusan surat-surat kepolisian, tapi juga dari pihak Polsek memberikan door prize atau memberikan baksos bahan pokok penting yang saya kira bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Dan masyarakat menyambut dengan baik dan mengharapkan ini terus berlanjut kegiatan-kegiatan seperti ini. Begitu, Pak.
Baik Bapak, lalu menurut Bapak, seberapa penting peran kolaborasi antar instansi pendidikan dan kepolisian dalam pelayanan publik seperti ini, Pak? Baik, dunia pendidikan memegang peranan sangat penting karena kita juga telah berkoordinasi sejak lama bahwa kami selain kepada guru-guru, kami sudah memprogramkan di akhir tahun ajaran nanti, di mana pelajar SMK maupun SMA yang sudah kelas 3, selain nanti akan mendapatkan ijazah, kami sudah berkoordinasi untuk mendata supaya mereka nanti juga sudah siap mendapatkan SKCK dan kita akan melakukan layanan di sekolah untuk para siswa atau pelajar ini mudah mendapatkan SKCK. Dan peran dari pendidikan ini cukup penting dalam pelayanan yang kita laksanakan karena memang segmen ini ada sasaran siswa maupun dari para guru. Dan para guru tentunya juga ada yang belum pegawai negeri, belum ASN, tentunya ada yang nantinya mendapat kesempatan untuk P3K maupun mendaftar ASN, ataupun juga seperti kemarin pendidikan profesi guru juga nampaknya mengisyaratkan adanya SKCK, sehingga kita cukup kolaborasi peningkatan pelayanan masyarakat ini terdukung oleh dari dunia pendidikan. Demikian. Baik Bapak, lalu Bapak dapat sampaikan Pak pesan kepada pemirsa Polri TV yang ada di rumah Pak. Baik, saya sampaikan pesan kami kepada pemirsa Polri TV. Kami dari Polsek Muntilan, Polresta Magelang akan terus melaksanakan inovasi pelayanan kepada masyarakat dan kita akan menjawab kebutuhan masyarakat untuk terus meningkatkan pelayanan, dan saya berpesan kepada pemirsa Polri TV untuk terus mengikuti dan berikan dukungan kepada kami supaya kita bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk Polri presisi. Baik, terima kasih Kapolsek Muntilan Polresta Magelang AKP Abdul Muthohir telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Selamat sore, salam presisi. Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya. Berbeda dengan sejumlah kota lain di Indonesia yang sempat diwarnai kerusuhan saat aksi unjuk rasa berlangsung, Kabupaten Sidoarjo justru berhasil menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Keberhasilan ini tak lepas dari kepemimpinan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, yang menerapkan pendekatan humanis dan komunikatif. Mahasiswa, entah itu masyarakat Indonesia ataupun dari aparat dan pejabat yang melakukan tindak kriminal. Di tengah gelombang aksi demo yang terjadi serentak di berbagai daerah, Sidoarjo menjadi salah satu kota yang berhasil mengelola situasi dengan aman dan damai. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, memimpin langsung pengamanan aksi dengan cara yang berbeda. Alih-alih melakukan pendekatan represif, Christian Tobing bersama Forkopimda Sidoarjo memilih untuk mendatangi dan mendengarkan aspirasi massa secara langsung. Dalam suasana santai, mereka duduk lesehan di lapangan, bercengkrama, bahkan makan bersama dengan para pengunjuk rasa. Meninggalnya saudara Afan Kurniawan. Mendesak untuk pemerintah pusat, aparat penegak hukum. Setelah mendengarkan aspirasi, Kapolresta bersama Forkopimda dan perwakilan massa aksi kemudian membagikan sembako kepada warga yang melintas. Langkah ini menjadi simbol kepedulian dan solidaritas sekaligus mencairkan suasana agar tetap harmonis. Pendekatan yang humanis dan komunikatif ini terbukti mampu mencegah konflik serta menjaga situasi Sidoarjo tetap kondusif. Cara yang dilakukan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing ini patut menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Bahwa dengan pendekatan yang humanis dan komunikasi yang terbuka, keamanan dapat tercipta tanpa harus ada benturan. Wilayah Kabupaten Sidoarjo pun membuktikan bahwa kedamaian bisa diraih tanpa kekerasan. Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur. Dan pemirsa, Polres Wonosobo menggelar press release pengungkapan kasus asusila yang melibatkan seorang kakek diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka MB
MV yang di belakang kami ini dengan korban usia 7 tahun. Tempat kejadian perkara ini yaitu di rumah pelaku. Kebetulan pelaku ini bekerja sebagai atau membuka warung jajan semacam itu, dan korban ini salah satu customer. Jadi korban ini sering jajan di tempat pelaku. Dan dari hasil pendalaman kami juga, menurut keterangan memang ini bukan yang pertama kali. Jadi perbuatan cabul ini dilakukan pelaku sudah 3 kali terhadap korban. Jadi korban saat jajan, membeli jajan di tempat pelaku, dipanggil masuk ke rumah dan dicabuli. 2 kali di dalam rumah, 1 kali di belakang rumah. Setelah pulang ke rumah, korban ini mengeluhkan sakit dan menangis, kemudian mengadu ke orang tua. Setelah ditanya oleh orang tua, korban ini mengaku telah dicabuli oleh pelaku. Di sini kami juga mencoba trauma healing juga, jadi memberikan pendampingan melalui dinas sosial, psikolog terhadap korban, dan harapan kami juga korban ini masih bisa kembali ceria, karena masa-masa anak-anak yang seperti kita bersama, keceriaan itu yang utama, sehingga hal ini kami harapkan tidak menjadi trauma yang mendalam nantinya kepada korban. Dan dalam hal ini kami kenakan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian ancaman hukuman dalam perkara ini yaitu minimal, ya, jadi ada minimalnya 5 tahun, paling lama 15 tahun. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.